aku di sini wajah baru ya, Mbak Rosa ya. Sudah lama tapi kayak masih menghilang sebentar. Iya iya. Oke, selamat sore dan salam hangat buat Coach Shop Indonesia. Di sini perkenalkan saya Ayu Indah Pertasari dari Divisi HR dan di sini ada rekan saya. Aku Rosa dari marketing. Oke, di sini kita mau bedah buku apa Mbak Rosa? Jadi hari ini kita akan membedah buku kuning ini. Judulnya Is It a Bad or Good Habits? Jadi Wow. karyanya Sabrina Ara. Oke. Ayo. Oke, mungkin langsung aja ya Mbak Rosa ya. Betul. Kita langsung aja bedah bukunya dari poin menurut Mbak Rosa apa nih poin pertama yang Mbak Rosa ambil dari buku tersebut? Oke, sebenarnya saya belum keseluruhan membaca ini, tapi cukup untuk scanning sampai belakang ya. Saya baca terkait paling ini sebenarnya buku ini ngomongin soal apa sih? Ternyata dalam buku ini overall dia ngomongin soal bagaimana membentuk kebiasaan untuk kehidupan yang lebih baik. Oke. Itu kebiasaan. Nah, di bab 1 ini pertama sebelum kita mengulas tentang kebiasaan, kita diajak untuk mengenali diri sendiri. Mbak Ayu sudah mengenali diri sendiri? Sudah dong, harus dong. Kalau mengenali diri sendiri kan harus. Betul. Itu, kan? Iya, karena seperti kata Buya Hamka, bahwasannya mengenal diri sendiri itu jauh lebih sukar ketimbang mengenal orang lain. Oke, iya. Kamu merasakan juga? Benar. Memang seperti itu. Terkadang kita itu mengenali orang lain tuh lebih cepat ya, lebih fast daripada kita mengenali diri sendiri. Yang memang pada mulanya memang kita harus mengenali diri sendiri itu sebagai tolak ukur kita, seperti itu. Betul, saya juga merasakan sih. Tapi ya semoga kita seiring dengan berjalannya waktu selalu mengenal diri sendiri. Nah, selanjutnya di bagian selanjutnya ini lalu membahas soal aktivitas. Aktivitas itu ada dua, ada yang namanya habit, ada namanya rutinitas. Ternyata dua hal itu berbeda Mbak Ayu, antara habit dan juga rutin. Kebiasaan dan juga rutinitas. Kebiasaan ya benar. Habit itu kebiasaan, rutin itu rutinitas. Ada yang berbeda. Kebiasaan itu adalah hal-hal yang sebenarnya dilakukan secara berulang tapi kita nggak sadar. Misalnya kebiasaan ketika makan itu kecap. Nah itu kan kayak selalu kita lakukan yang tapi selalu kita berulang-ulang gitu ya. Tapi kita nggak sadar. Dan kadang lebih banyaknya kebiasaan itu mengarahnya karena nggak sadar ya, mungkin ke arah yang buruk. Misalnya makan kecap kan kayak ya ganggu lah untuk orang makan. Benar. Atau kebiasaan lain. Mbak Yu punya kebiasaan? Kalau aku sih lebih kepada kebiasaan aku tuh mandi setiap hari ya, itu kan kebiasaan. Oh iya, tapi tidak merugikan siapapun dong. Oh gitu ya. Oke. Yang merugikan kalau menurut aku tuh yang kayak agak ganggu lah buat orang lain. Sebenarnya nggak yang rugi-rugi banget sih, yang agak mengganggu mungkin. Mungkin ini ya. Mungkin kalau makan itu nggak bisa diem gitu ya, dalam artian kan pakai sendok sama garpu gitu kan. Oh, cetak gitu. Itu kan nggak banget gitu loh. Ya, jadi dilakukan secara tidak sadar, berulang dan agak mengganggu, itu namanya kebiasaan. Bayu ini agak gini, karena mic-nya itu ada di samping, so suaramu tidak ini. Jadi ngomongnya tuh sebelah sini. Oke, gini. Ya, nah ini baru dengeran nih, cakep nih suaranya. Terus tadi kan kebiasaan, tadi ya kebiasaan. Selanjutnya kalau rutinitas itu adalah perilaku yang dilakukan secara berulang, tapi dia ada polanya, benar. Tapi dia dilakukan karena ada alasan di balik itu gitu. Contohnya seperti apa tuh Mbak? Contohnya kayak kita ngantor tiap hari, itu kan jadi rutinitas. Oke, iya. Itu bukan lagi kebiasaan, itu jadi rutinitas. Jadi ada tujuannya gitu. Itu pasti setiap orang punya dong, setiap orang punya. Itu yang dibahas di buku ini. Itu yang poin pertama ya Mbak Ocha ya? Poin pertama. Mengenai tentang kebiasaan dan juga rutinitas, seperti itu. Terus bagaimana terbentuknya sebuah rutinitas atau kebiasaan ini dijelaskan yang namanya sama Charles Duhigg. Oke, salah satu ahli teori ya? Ya, betul. Jadi kebiasaan itu tidak ada dan hadir begitu saja, tapi ada beberapa circle yang kemudian membentuk sebuah apa ya? Istilahnya itu yang membentuk sebuah apa? Lingkaran gitu kan? Iya. Lingkaran yang kemudian berulang gitu. Nah itu ada 3 Mbak Ayu. Pertama itu adalah sinyal, jadi ada clue-nya. Yang kedua adalah rutin,
Dan yang ketiga adalah penghargaan atau reward. Jadi 3 circle itu tuh berulang, kemudian itu yang kemudian membentuk yang namanya rutinitas atau kebiasaan. Pertama itu adalah sinyal. Misalnya kebiasaan bangun pagi, sinyalnya adalah Alarm. Itu yang itu sinyal. Iya. Lalu yang kedua adalah kebiasaan itu sendiri, yaitu bangun pagi. Lalu terus rewardnya apa? Rewardnya ya kita bisa, reward itu sebenarnya penghargaan ketika kita bisa bangun pagi ya. Rewardnya adalah bisa misalnya melakukan aktivitas lebih banyak daripada orang lain. Betul. Gitu. Atau simpelnya ketika ya itu sih, itu contohnya. Itu termasuk tiga poin penting yang memang itu di habit dan juga rutinitas. Ya, circle. Apa yang Iya. membentuk habit dan rutinitas menurut Charles dan Hicks. Oke. Nah, lalu kebiasaan itu pasti punya pengaruh Mbak Ayu. Kebiasaan atau rutinitas itu punya pengaruh. Kalau Mbak Ayu sendiri biasanya kalau untuk apa ya? Untuk rutinitas kan banyak ya pasti setiap hari. Untuk menghandle rutinitas tuh pakai apa? Ada tools atau alatnya nggak? Lebih kepada ini sih, to-do list. Oh, to-do Rutinitas list. Jadi, Itu nulis tangan atau di handphone kalau kamu? gimana Mbak? Kamu nulis tangan apa di handphone? Biasanya aku pakai handphone, biasanya aku tulis tangan seperti itu. Jadi yang fleksibel aja sih. Tapi biasanya lebih kepada kalau aku tuh remindernya di to-do listnya itu di handphone karena biasanya buat alarm juga seperti itu. Jadi pada waktu kita memang benar-benar lupa, di waktu kita memang benar-benar banyak pekerjaan gitu ya, di waktu handphone kita ada untuk reminder ataupun pengingat itu ataupun yang mau kita lakukan gitu, dia siap gitu. Kalau misal kita tulis tangan kan dia nggak bisa, dia nggak bisa kurang reminder fleksibel kan. ya. Iya, betul. Iya, Gitu iya. sih. Oke. Aku sama sih, pakai handphone, pakai Google Calendar karena itu udah kayak bener-bener sangat ini. Warna-warnanya Iya. juga kalau teman-teman bisa Iya, pakai betul. itu Google Calendar. Ada aplikasi yang memang juga bisa di handphone, cuman kalau yang nggak usah download, yang langsung ada di handphone ada Google Calendar, itu enak banget. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu nih, karena aku as a digital marketing itu selalu pakai handphone ya. Kadang-kala aku merasa kayak ini, apa ya? Kayak jenuh gitu loh. Kamu tau gak sih kayak jenuh karena ya masa kerja layar, ini layar. Jadi aku lebih suka nulis pada akhirnya. Nulis meskipun itu ya kekurangan tadi kayak kata Mbak Ayu tadi, ini apa namanya nggak bisa reminder yang benar-benar alarmnya bunyi gitu. Kalau kita nggak benar-benar buka lagi gitu kan, kita nggak bisa ingat gitu. Seperti itu sih. Tapi ternyata dengan menulis ini itu ternyata ingatannya lebih tajam Kak Ayu daripada cuma ditulis di handphone. Iya, benar. Nulis tangan tuh lebih tajam ingatannya dibanding nulis di handphone. Apalagi kita kalau misal nulis tangannya itu di media yang sticky note yang warna-warni yang lucu seperti itu, kita tuh ada interestnya sendiri gitu. Apalagi kalau misal ditempelin di walls atau dinding gitu kan, jadi kayak ya udahlah kayak buat menarik aja gitu. Kita betul. Mau buka atau apa di meja belajar pasti ada pengingatnya. Betul. Jadi memang pengaruh ya, media apa yang kita gunakan itu juga pengaruh, dan itu terserah teman-teman mau pakai apa sih. Gitu. Nah, balik lagi ya, kebiasaan dan pengaruhnya. Jadi ada beberapa pengaruh apa ya? Rutinitas tuh bisa dibilang gini, orang tuh kalau kalau lihat rutinitas tuh biasanya kan apa ya? Bosan gitu kan. Bosan, padahal sebenarnya rutinitas ketika dilakukan secara berulang ya udah berulang ya. Rutinitas tuh ketika dilakukan secara disiplin itu malah justru banyak apa yang memberikan efeknya. Iya, salah satunya adalah keseimbangan hidup. Jadi sisi positifnya tuh banyak banget. Nah, diantaranya adalah pagi hari yang terkendali secara langsung. Ketika orang-orang yang punya to-do list, orang-orang yang misalnya kayak Mbak Ayu mungkin karena apa ya rajin menulis apa jadwalnya setiap hari mau ngapain aja di handphone, itu lebih manage waktunya lebih baik ketimbang orang-orang yang nggak melakukan itu gitu. Jadi setiap pagi itu terkendali. Benar. Merasakan nggak? Benar, merasakan banget. Apalagi tentunya kerja di divisi yang memang selalu berhubungan dengan memanage waktu ya. Karena itu juga diharuskan gitu. Karena kalau misal kita nggak ngelakuin itu juga ya udah jalannya amburadul gitu, nggak akan terlaksana dengan baik selama satu hari itu, dan bisa mengakibatkan tuh mood kita tuh seperti kayak mood swing atau mungkin gak enak aja satu hari seperti itu sih. Iya. Lalu yang kedua ini adalah hampir sama kayak tadi, adalah relatif lebih produktif karena tahu apa yang harus dikerjakan. Hari ini mana nih yang mau dikerjain dulu, mana yang urgent, mana yang important, itu ada bedanya.
Terus yang ketiga adalah bisa memulai hari dengan tenang. Ya nggak sih? Iya benar, kayak pada waktu to do list itu kayak ya udah ini tuh aku bakal ngelakuin ini gitu. Jadi waktu kita buka to do list itu yang kita rancang pada waktu malam hari buat besok, itu kan lebih ke ya udah aku bakal ngelakuin ini. Udah gitu. jelas Jadi kayak gitu loh hari ini mau aman ngapain gitu ya. kan. Seperti itu sih. Terus sama yang dikatakan sama Mbak Ayu tadi, moodnya lebih baik. Nah, benar Tuh. Mbak Ocha. Lalu menjaga relasi dengan orang lain. Dalam artian kalau Mbak Ayu kan tadi memanage orang ya, berarti kan apa ya? Istilahnya kan semua aktivitasnya tuh berhubungan dengan orang. Ketika hal-hal itu dikerjakan misalnya telat dan sebagainya kan ada apa ya? Efeknya ke orang lain Iya, juga. betul. Terus pikirannya lebih fokus. Benar Yes. banget. Benar banget. Lalu terlatih mengatur waktu. Iya, Terus percaya diri meningkat pasti itu mah. dan merasa damai. Iya, pasti. Dan terakhir adalah pengaruh terhadap hubungan dengan diri sendiri. Itu sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Dan ternyata ada pengaruh dengan pasangan. Aku gak punya pasangan by the way. Oh, nggak apa-apa. Gitu ya. For the next ini step. Ah, iya. Doain ya Mbak Ocha ya. Iya, amin. Ya, Doa kamu juga dong. Oh iya. Ya kita kan saling mendoakan gitu ya. Curhat Lucu Rek. banget gitu ya. Jadi tahu ini kan rahasia kita. Pengaruh terhadap pasangan dalam menyelesaikan konflik. Jadi kok bisa hubungannya kayak gitu? Orang yang sering apa ya? Menjaga, nggak dengar? Dengar suaraku, dengar kayak halo. Oh ya, dengar nih. Nah, orang yang sering apa namanya bikin to-do list dan sebagainya itu kan bisa memanage waktu. Ketika ada konflik, orang yang kayak gini tuh cenderung ingin segera menyelesaikan masalah biar kayak tidak berlarut-larut. Iya, Nah, betul. itu makanya salah satu keuntungannya adalah bisa apa namanya? Mempengaruhi bagaimana hubungan dengan pasangan. Dalam tanda kutip itu adalah orang yang mempunyai pasangan ya. Kalau Iya. semisal nggak mempunyai kan ya andai kata pada waktu tertentu kalau semisal mempunyai pasangan bisa dipakai. Ya bisa jadi diganti dengan berpengaruh terhadap relasi dengan pekerjaan iya. atau mungkin organisasi komunitas see. yang diikuti Ya. gitu sih, yang berhubungan dengan orang. Benar. Begitu. Lalu sebenarnya kalau tadi kan ada ini ya 3 circle bagaimana kebiasaan atau rutinitas itu bisa terbentuk. Iya. Nah itu dari Signal yang tadi kan. ya Signal. benar. Alarm misalnya tuh Iya. tulisnya, alarmnya bunyi, lalu kamu Benar. melakukan itu dan kamu dapat reward bahwa oh kamu bisa pulang cepat Iya. karena tuh tulisnya karena tuh tulisnya sudah tercapai Iya. gitu. Nah tapi ternyata ada lagi menurutnya Dr. Ibrahim Elfiki bagaimana Ada lagi. ada lagi 6 tahapan pembentukan dari kebiasaan ini. Pertama adalah berpikir. Berpikir. Iya. Oke. Ya setiap orang berpikir ya. Setiap orang yang hidup kan pasti berpikir ya. Pasti itu. Berpikir apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang membuatnya senang, apa yang membuatnya sedih, itu kan pasti dipikirkan. Nah, apa yang dipikirkan itu kemudian direkam di dalam otak. Setelah direkam di dalam otak akan terjadi pengulangan. Jadi teringat-ingat kembali. Lalu disimpan di dalam otak. Bentuknya kemudian adalah pengulangan kembali, recalling lagi, baru terbentuklah sebuah kebiasaan. Itu kalau versinya si Ibrahim. Dr. Ibrahim Elfiki. Elfiki. Seperti itu Mbak Ayu. Sebenarnya banyak sekali ya buku ini sebenarnya lebih kepada Ini tuh sebenarnya buku ini pada waktu itu aku juga pernah baca. Jadi buku dari Robin Sharma di mana kita memang untuk sukses itu kita dituntut untuk bangun pagi pada waktu jam 5 pagi. Itu memang efek banget sih untuk bukunya itu gitu. Jadi hampir sama sih sebenarnya untuk yang apa Bad or Good Habits sama yang buku aku di rumah itu yang mengenai tentang The 5 EM Club kalau misalnya Mbak Ocha tahu ya, karena memang itu dari Robin Sharma, bagus banget. Jadi kalau misal memang kita sukses, kita mau sukses, mau ada rencana karir yang bagus gitu ya, kita dimulai dari kebiasaan kecil terlebih dahulu. Yaitu yang biasanya kita sering banget kayak males banget melakukan. Dalam artian bangun pagi aja biasanya orang itu kan males ya, apalagi jam 5 gitu kan. Biasanya kalau misal habis sholat subuh langsung tidur gitu kan. Ya nggak meyakini itu juga terjadi pada saya. Seperti itu sih. Oke, iya setuju sih. Ya sebenarnya sama dengan istilah-istilah yang selama ini sering orang tua katakan ya, kayak jangan bangun siang nanti rezekinya dipatok ayam. Benar Itu sebenarnya tuh cuman ini ya kosakata apa ya, istilah paribahasa, cuman yang memang sebenarnya punya efek dan juga kalau diterapkan itu juga baik gitu loh ketika bangun pagi. Benar-benar. Kalau dari Mbak Ayu biasanya kebiasaan dari bangun pagi apa? Bangun pagi ya, start bangun pagi ya. Jadi aku tuh pasti sholat subuh ya, sholat subuh.
Terus aku pasti nulis to-do list. Jadi hari ini ngapain aja. Oke. Seperti itu. Jadi kan di program kerja aku tuh kan ada yang namanya DAP ya. DAP itu salah satu ya sama seperti to-do list, tapi aku pengaplikasiannya melalui Excel. Seperti itu. Jadi to-do list apa aja. Jadi dari pagi sampai pada waktu aku pulang kerja itu ngapain aja. Terus aku tulis gitu. Jadi aku pengaplikasiannya untuk di buku yang awalnya di buku aku salin di Excel seperti sebagai reminder kalau memang aku setiap hari memonitoring di EP tersebut gitu sih Mbak Ocha. Kalau Mbak Ocha sendiri gimana? Aku bangun pagi ya, karena aku anak kos ya. Oh, oke. Tapi ada teman. Jadi kayak kalau misalnya aku tidak melakukan kebiasaan itu tuh ada apa ya, orang lain yang ini jadi pecutan gitu. Oh gitu. Kayak itu beda sih. Kalau misalnya tinggal sendiri kan kadang kalau malas jadi malas gitu kan. Tapi kalau ada temennya itu salah satu jadi reminder lah, alarm ini. Sebagai ini juga ya, mungkin lebih kepada sebagai efek kita ya. Dalam artian yang memang kita awalnya malas banget dengan ketemu orang yang semangatnya tinggi, apalagi sampai nge-reminder kita buat sholat gitu-gitu kan, memang efeknya baik banget gitu loh. Iya. Gitu begitu. Jadi kayak bangun pagi, terus kita sholat bareng, abis itu kita belanja di pasar. Oh, astagfirullahaladzim. Iya serius, ini adalah kebiasaan 2 bulan terakhir, 2 bulan atau 1 bulan terakhir Allah, ini kita belanja di pasar karena benar-benar kayak deket banget kan, dari kosan kayak depan gitu, belanja di pasar, terus kita masak, abis itu nanti gantian mandi, terus kita sholat duha, abis itu baru secara daily. Masya Allah. Daily tapi baru-baru ini 2 bulan terakhir. Ya bagus sih Mbak Ocha, bagus. Kalau sebelumnya sih paling bangun pagi dulu masih beli makan ya, terus habis itu kayak ya kan lebih simpel ya. Jadi kayak mungkin sosmedan atau apa. Tapi sekarang aku benar-benar mengurangi pegang handphone dan sama. Karena kayak puyeng gitu loh. Iya, kayak kita tuh nggak bisa gitu loh pada waktu kita kerja 8 jam gitu kan, terus bangun tidur yang emang kita itu bikin kegiatan yang bikin kita relax gitu kan. Bangun pagi dengan yang fresh itu aku nggak mau sih kalau misal langsung pegang handphone, apalagi meskipun dari notifikasi apapun nggak akan aku buka sih, karena memang itu ngaruh banget di aku yang awalnya aku harus jam ini ngapain, ke distract. Iya, betul banget. Ke distract. Iya. Kalau aku sih karena puyeng aja sih, karena nanti kerjaan kan aku harus scrolling sosial media lagi karena melihat tren, ya kan, digital marketing. Iya, jadi kan kayak ya udah dong di rumah di kosan nggak usah gitu. Nah, Mbak Ayu, abis itu ternyata juga ada beberapa faktor bagaimana siapa aja, bagaimana sosok yang mempengaruhi kebiasaan dan juga rutinitas kita. Oh ada? Ada. Tadi seperti kayak yang dikatakan Mbak Ocha ya? Teman, orang tua, keluarga, masyarakat, pendidikan ternyata juga berpengaruh. Lalu media, seperti yang sudah dibilang sama Mbak Ayu tadi, bagaimana kita menulis to-do list kayak medianya yang beda-beda, gitu itu berpengaruh. Itu sih overall dari buku ini.